Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel belajar bersama Umi. Baik, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai peluang usaha, bagaimana menjalankan bisnis yang sukses. Video ini adalah video pembelajaran untuk produk kreatif dan kewirausahaan di SMK kelas 11. Pada video kali ini ada yang berbeda karena kebetulan kita memasuki penilaian tengah semester. Jadi saya akan memberikan materi sekaligus menjadi sebuah bahan analisis. Ya. Jadi saya sangat berharap kalian dapat mengambil hikmah dari video ini. Jadi ada video yang saya selipkan, gitu ya. Mohon nanti diamati videonya, kemudian silahkan jawab pertanyaan yang ada dalam ulangan harian. Baik, lanjut. Oke. Video yang akan saya tampilkan ini adalah video dari seorang pengusaha sukses di Indonesia. Beliau adalah pengusaha tol yang terkenal di Indonesia. Konon katanya penghasilan beliau adalah 5 miliar per hari. Luar biasa. Dan video ini adalah video podcastnya di channel milik Bang Denny Sumargo, ya, yang ada channelnya Curhat Bang. Semua orang boleh melihat. Dan kenapa saya ambil video ini? Karena ini adalah istilahnya best practice-nya pengusaha yang ada di Indonesia, gitu. Bagaimana kemudian beliau dari titik nol kemudian menjadi seorang pengusaha sukses. Baik, langsung saja ke video yang saya maksud. Mohon sekali lagi diamati, dan sebelum ke video, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yusuf Hamka yang sudah membagikan best practice-nya di channel Bang Denny Sumargo. Baik, mari kita saksikan bersama-sama. Iya. Aku mau nanya nih Pak. Orang-orang kayak Bapak itu kan banyak yang sukses. Kalau kita lihat dari statistik data tuh yang aku dapat, orang Chinese non-Muslim ya termasuk ya, itu biasanya kan lebih kaya gitu. Sedangkan yang pribumi, mereka nih tidak banyak. Aku melihat itu kekurangannya dari sisi mana ya Pak ya? Maksudnya dari pola didik kah? Dari cara apakah? Kalau Bapak ngelihatnya dari sisi mana? Gini, dulu sebenarnya ada kesalahan dari pemerintah di zaman Orde Baru. Bahwa semua orang-orang Tionghoa tidak boleh terlibat di dalam politik, terus tidak boleh ikut sekolah di sekolah negeri, terus tidak boleh masuk polisi atau tentara, semua. Dan pegawai negeri nggak boleh lah, dibatasi. Kalaupun ada minor sekali, itu ada aturan seperti itu. Zaman dulu nih? Zaman tahun 65 ke sini. Oke. Ya. Sampai 98. Iya. Jadi memang ada aturan begitu. Sehingga si orang-orang Tionghoa ini tidak mempunyai kesempatan untuk jadi pegawai negeri, atau polisi, atau tentara. Sehingga mereka akhirnya bergerak di bidang usaha. Iya. Sekolah pun sekolah swasta. Iya. Jarang sekali yang bisa mendapat kesempatan di negeri. Begitu tahu, oh ini WNI keturunan, pasti susah. Kecuali dia dekat dengan pejabat. Berarti untung dong. Yang orang pribumi lah maksudnya. Lebih untung kan? Ya, sehingga sektor bisnis tidak ditangani dengan baik. Akhirnya orang-orang Tionghoa yang mendapatkan peran di sektor bisnis. Dia kan tidak boleh jadi pegawai negeri. Loh, kebijakan yang dibuat dulu itu kan sebenarnya untuk membantu orang pribumi kita, orang lokal kita gitu kan. Tapi malah dimanfaatkan sama yang Chinese jadi lebih untung gitu. Gini, ada teori Alibaba, tahu nggak? Belum Pak. Nah, belum, Pak. Ini bukan Alibabanya yang di Cina, Jack Ma, bukan. Bukan. Dulu pemerintah di zaman Orde Baru membuat satu peraturan bahwa perusahaan pribumi akan diberikan prioritas. Iya. Ya. Iya.
bekerja Iya. semua. Sehingga akhirnya banyaklah yang minta izin kehutanan, konsesi kayu, pribumi. Namanya Ahmad misalnya, atau Ali. Ya. Di depan, di rootnya pemilik. Tapi yang punya si Babah. Iya kan? Jadi Alibaba nih. Jadi misalnya yang punya Ahmad, nggak tahu nih, Koseng yang pemiliknya gitu. Itu di depan doang dia. Jadi mungkin dikasih 10%. Kalau ada juragan yang baik dikasih 10%. Bahkan kalau enggak, dia pakai supirnya atau pegawainya. Ahmad, kita bikin perusahaan ya, katanya. Bikin. Terus minta konsesi kayu. Dulu belum ada tambang, Pak. Iya, Bang. Ya kan, supplier juga masuk ke kepolisian kemana. Kan harusnya kan UMKM pribumi. Jadi ya Alibaba, Pak. Ali yang nongol, Baba yang punya. Paham. Nah, ini. Kenapa si Ali tidak menjadi Baba? Nah, karena si Ali lebih senang hari itu jadi pegawai negeri. Sehingga, atau jadi pegawai, dan dia tidak punya kesempatan untuk bisnis. Dia juga tidak mengerti. Makanya dulu ada mau transfer. Kenapa dibilang si Ali dikasih, si Baba di belakang, dulu seolah-olah mau dikawinkan oleh pemerintah sehingga bisa transfer teknologi bisnisnya, supaya si Ali bisa jadi pinter. Tetapi kadangkala si Ali ini cepat puas. Dia dikasih 10 puas cuannya. Kalau si Baba dikasih 10 nggak puas, gue mau 100. Udah dapat 100, gue mau 1000. 1000, gue mau 10.000. Jadi bedanya gitu, pola pikir. Pola pikir, Pak. Apa yang salah sih, Pak? Maksudnya aku tuh masih belum nemu, ya maksudnya kan kalau kadang-kadang aku ngobrol sama karyawan gitu-gitu. Gua kadang-kadang suka mikir, kok cara berpikir kalian tuh begitu ya? Kita kesampingkan lah cari makan, semua juga cari makan, ya kan? Ibaratnya, kita mau buat survive semua juga mau bertahan hidup, oke. Tapi apa sih inti dari kehidupan yang ingin kita capai kan? Nah ini kok kayaknya banyak yang nggak nyampe berpikir sejauh itu gitu loh, Pak. Apakah pola didik, apakah apa budaya kita, permasalahannya ada di mana? Kita kasih edukasi, orang banyakkan komen dari sisi yang itu dia begini, itu begitu, bukan diambil baiknya, tapi malah dia dilihat buruknya. Pola didik, pendidikan umum, pendidikan agama ini mempengaruhi, Pak. Karena di agama kami, terutama saya Islam, itu diajarkan bahwa kita syukuri aja apa yang kita udah dapat. Benar. Ya, kita syukuri memang. Benar. Tapi kita lupa bahwa juga di situ di Islam diajarkan bahwa jadi orang beragama harus kaya. Oke. Kalau kaya bukan berarti mensyukuri yang sudah dapat terus stop, menikmati yang sudah dapat saja gitu. Nggak boleh. Nah, kebanyakan teman-teman kita, begitu dia berasa dia sudah achieve di pada targetnya, misalnya, target gue kepengen punya rumah, gue kepengen punya mobil, terus gue kepengen punya tabungan. Udah, dia stop. Dia mulai bermalas-malasan. Dia lupa nih, nanti anak makin gede, sekolah makin mahal. Ntar ada anak yang kakinya patah, tabrakan juga. Dan terus kan tingkat inflasi juga setiap tahun kan pasti berubah. Nah, sehingga biasanya mereka kalah. Nah, sedangkan si Tionghoa ini selalu diajarkan pola hidup hemat dan selalu uber cuan terus karena mempersiapkan diri kalau nanti keadaan susah, keadaan sakit, keadaan anak mau sekolah, keadaan hari tua. Nah, di orang Tionghoa itu selalu ada diajarkan, lu nggak boleh lebih miskin dari anak-anak lu. Itu kami diajarkan. Karena wibawa lu nggak akan ada nanti kalau lu sampai minta duit dari anak lu. Ini nilai prinsip Tionghoa nih. Iya. Tapi kadangkala kalau orang-orang kita, terutama masyarakat Indonesia, kepada anak-anaknya, dia selalu bilang, nah dari kecil, nanti kalau udah gede, jadi menteri ya, jadi gubernur ya, biar bapak ibu bisa ikut kamu bahagia. Gitu. Selalu menyenderkan kepada itu. Jadi pola pikir yang berbeda. Jadi pola pikirnya dia ingin menggantungkan hidupnya kepada anaknya. Baik, itu tadi cuplikan videonya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf Hamka, terima kasih Bang Denny Sumargo. Baik, anak-anak,
sesuai dengan tema kita karena kita memasuki pekan penilaian tengah semester, maka untuk ulangan harian kali ini kalian tidak hanya membuat resume dari video yang tadi disematkan gitu, tapi juga kalian diminta untuk membuat tulisan dengan tema aku ingin jadi orang kaya. Ya. Silahkan narasikan dalam minimal 500 kata. Kemudian sekali lagi resume dalam bentuk video durasinya 1 menit. Ya. Ada kata atau kalimat yang saya kutip dari Pak Yusuf Hamka ini. Jadi di video podcast lengkapnya itu Pak Yusuf Hamka bilang begini. Saya ingin jadi orang kaya beneran, bukan orang yang terlihat kaya. Nah, ini penting sekali pemikiran seperti ini. Maka saya sangat berharap kalian bisa juga menanamkan pemikiran seperti ini pada diri kalian. Ya. Baik, silahkan kumpulkan video dan tulisan kalian di alamat di samping ini, atau kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Ya. Itu saja mungkin anak-anak. Terima kasih telah memperhatikan presentasi ini. Semoga informasi yang kali ini saya bagikan di special edition ini mudah-mudahan akan memberikan informasi yang lebih kaya lagi, dan tentu saja saya sangat berharap ini dapat membantu kalian dalam mengembangkan usaha, mengembangkan mental kalian sebagai mental pengusaha. Terima kasih, salam sukses, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.